Dan untuk membahas peluang tim Indonesia memetik poin penuh saat menghadapi Australia U23, selengkapnya telah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo. Selamat sore Bung Kesit. Halo, selamat sore Reza. Baik, Bung Kesit sudah bisa move on belum dari laga sebelumnya melawan Qatar? Sudahlah. Sudah ya. Ini pertandingan Tapi kan penting, kalau nggak move on nanti repot. VAR dan wasit ini menjadi momok di laga sebelumnya menghadapi Qatar. Apakah ini bisa kembali mempengaruhi laga antara Indonesia menghadapi Australia ini, Bung Kesit? Iya, seharusnya sih tidak ya Reza. Kalau kemudian VAR dan kemudian wasit kemarin menjadi problem tersendiri ketika Indonesia takluk 0-2 melawan Qatar, saya melihatnya ya mungkin karena tuan rumah. Ini kan resiko kalau kita bertanding menghadapi tuan rumah ya. Suka tidak suka, ada keuntungan lah pasti yang bisa diambil oleh tuan rumah. Dan kebetulan kemarin kita lihat bagaimana Qatar ya dengan segala dramanya lah kemudian membuat para pemain Indonesia frustrasi ya. Tapi terlepas dari itu saya pikir tetap secara teknis Indonesia harus memperbaiki penampilannya agar di pertandingan kedua pada hari ini menghadapi Australia itu betul-betul lebih solid ya. Apa yang perlu dievaluasi dari laga sebelumnya, Bung Kesit? Iya, di laga sebelumnya kan kita masih suka atau tidak suka terlihat masih kurang kompak ya, masih ada kesalahan-kesalahan misalnya akurasi passing, kemudian juga power yang kadang terlalu keras sehingga rekan yang berupaya untuk bisa memanfaatkan peluang di depan gawang misalnya tidak bisa memanfaatkan peluang yang didapat, atau passing yang tidak akurat akhirnya jatuh di pemain lawan. Ini kan masih beberapa kali kita lihat ya, pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu juga jangan sampai terjadi gitu ya, karena kita tahu bahwa pertandingan ini seluruhnya kan dipantau oleh VAR ya, jadi kejadian-kejadian di pertandingan pertama saya kira harus diminimalisir oleh pemain-pemain Indonesia. Oke, dengan tidak adanya Ivar Jenner dan Ramadan Sananta begitu, Bung Kesit, bagaimana ini akan mempengaruhi permainan dari tim, khususnya tentu ini akan membuat pusing 7 keliling begitu ya bagi Coach Sintayong begitu dalam meramu strategi. Anda melihatnya seperti apa, Bung Kesit? Iya, memang menjadi problem tersendiri ya ketika Ivar Jenner tidak bisa tampil di pertandingan kedua menghadapi Australia. Kabar baiknya Justin Hapner sudah bisa bergabung, tapi kalau dari sisi kebugaran saya kira ini pasti masih perlu adaptasi bagi Justin Hapner ya untuk bisa tune in misalnya diturunkan dalam pertandingan pada hari ini menghadapi Australia. Di sisi lain kita sebenarnya punya Nathan Choaon yang di pertandingan pertama juga sudah diturunkan dan kita berharap dia bisa lebih bugar di pertandingan kedua ini. Persoalan di lini depan, ketidakhadiran Ramadan Sananta memang menjadi problem tersendiri ya di lini depan, tapi saya kira kita masih ada pemain lain yang diharapkan akan bisa atau mungkin mengubah formasi ya, misalnya lebih mengoptimalkan lini kedua Witan Sulaiman misalnya, atau lebih mengoptimalkan pergerakan-pergerakan dari Marcelino Ferdinand misalnya, seperti itu. Oke, baik. Untuk tim Australia sendiri, Bung Kesit, Anda melihatnya sejauh ini performanya seperti apa, Bung Kesit? Kalau timnas seniornya kan memang langganan Piala Dunia begitu ya. Tapi kalau tim U23-nya ini apa yang perlu diwaspadai, Bung Kesit? Iya, saya kira pertama memang secara postur tubuh Australia lebih bagus ya dibandingkan dengan pemain-pemain Indonesia. Secara permainan, walaupun mereka bermain imbang tanpa gol menghadapi Jordania di pertandingan pertama, ball possession mereka bagus ya, mereka menguasai hampir 70%. Tapi ternyata mereka miskin dalam menciptakan gol ya, walaupun peluang mereka bisa ciptakan tapi ternyata mereka belum mampu untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang itu. Dan saya kira tetap ya bahwa Australia akan menjadi lawan berat bagi Indonesia. Situasinya pada saat ini bagi Australia dan juga Indonesia adalah bisa memenangkan pertandingan ya untuk memelihara peluang. Buat Indonesia kemenangan memang menjadi kewajiban ya. Tapi saya kira kalau kita bisa meraih 1 poin, ini juga masih tetap terpelihara peluang Indonesia. Yang pasti bahwa pertandingan terakhir ya nantinya harus dimenangkan oleh Indonesia pada saat menghadapi Jordania. Australia saya pikir ada beberapa pemain yang harus betul-betul mendapat perhatian ya. Mereka punya Jack Holman, pemain depan yang menurut saya juga harus diwaspadai kecepatannya. Kemudian juga di sektor sayap misalnya mereka punya Lachlan Brooks ya di sektor kanan, kemudian juga back sayap mereka yang saya pikir juga Callum Talbot ini juga merupakan pemain yang harus betul-betul mendapat perhatian di sektor pertahanan Indonesia. Begitu Reza.
Oke, baik. Lalu juga Bung Kesit terkait dengan skema set piece begitu ya. Ini kan juga menjadi ancaman juga bagi Indonesia. Bagaimana seharusnya Indonesia mengantisipasi hal ini, Bung Kesit? Iya, memang set piece ini juga harus menjadi perhatian ya. Yang perlu disimak betul-betul oleh para pemain Indonesia adalah ketika set piece misalnya kita mendapatkan pelajaran berharga ketika menghadapi Qatar ya. Kemudian bagaimana menutup peluang dari set piece yang barangkali nanti akan menjadi momentum bagi lawan untuk memanfaatkannya ya. Saya kira betul-betul harus lebih disiplin menjaga area di mana misalnya pagar betisnya harus betul-betul rapat, kemudian juga pandangan Hernando Ari misalnya dia dipercaya sebagai penjaga gawang betul-betul mampu untuk bisa melihat pergerakan arah bola ya. Pelajaran berharga dari set piece pada saat menghadapi Qatar ini kan juga menjadi satu perhatian yang menurut saya juga dalam pertandingan kedua ini Indonesia tidak boleh lengah untuk bisa menghadapi set piece yang barangkali akan dimiliki oleh tim lawan. Oke, ketika menghadapi Qatar menariknya ya ketika kita bermain 10 pemain begitu ya, bermain dengan 10 orang, ya. Justru permainan kita lebih terbuka, Bung Kesit. Ya. Apakah memang betul. Dengan menghadapi Australia ini kita harus bermain terbuka sejak awal karena tadi Anda katakan kan sebenarnya banyak pemain yang perlu diwaspadai dari tim Australia sendiri, Bung Kesit. Iya, di pertandingan pertama menghadapi Qatar kita seperti terlambat start ya Reza. Di pertandingan babak pertama misalnya kita nyaris mendapatkan tekanan walaupun dari sisi ball possession mungkin kita tidak kalah jauh dengan apa yang diperlihatkan oleh Qatar, tapi menciptakan peluang itu kita lebih sedikit ya. Ini juga harus menjadi catatan buat Indonesia. Kalau kita bermain terlalu terbuka saya kira juga akan terlalu beresiko ya. Mungkin yang bisa diharapkan adalah bagaimana kemudian memanfaatkan situasi dalam counter attack ya. Kita punya kecepatan untuk bisa melakukan counter attack. Ini yang barangkali bisa dimanfaatkan nanti pada saat menghadapi Australia. Selebihnya saya pikir bagaimana Sintayong membaca permainan ya pada saat 10 sampai 15 menit pertama ya. Kalau kemudian langsung tampil frontal saya kira juga akan sangat riskan ya, walaupun Australia belum memenangkan duel di pertandingan pertamanya. Saya pikir kalau Indonesia bermain terlalu terbuka juga akan sangat berisiko. Oke, artinya gol cepat itu akan berpengaruh sekali ya dengan arah permainan masing-masing tim nanti ya, Bung Kesit. Iya, sangat. Ini akan memberikan dampak yang pastinya sangat signifikan ya. Apakah Indonesia yang menciptakan gol pertama atau Australia? Saya pikir dua-duanya menjadi situasi yang kedepannya akan menjadi sangat krusial bagi kedua tim. Oke, Bung Kesit, Anda sendiri melihat sejauh ini permainan timnas Indonesia begitu ya, walaupun memang masih banyak kelemahan ketika menghadapi Qatar, terlepas dari performa wasit dan juga VAR yang menjadi momok saat itu, Bung Kesit. Tapi apa yang bisa menjadi keunggulan kita untuk setidaknya bisa meraup poin di laga kedua ini, Bung Kesit? Iya, pertama saya kira ketenangan para pemain Indonesia sebenarnya terlihat ya ketika menghadapi Qatar. Ketika kita tertinggal 0-2 misalnya, para pemain tetap tenang. Ketika di ujung babak pertama Qatar kemudian unggul 1-0 dan kita mengawali laga babak kedua dengan situasi tertinggal, bahkan kemudian harus kehilangan Ivar Jenner yang mendapatkan akumulasi kartu kuning yang berbuntut merah, para pemain tetap tenang. Mereka bisa tampil rileks sebenarnya ya, seperti tidak ada tekanan. Tapi ya itu, karena situasi di lapangan kan ternyata bisa saja memberikan pengaruh ketika misalnya wasit bertindak berat sebelah. Kemudian ada kerugian-kerugian lain, misalnya ketika ada pemain Indonesia seperti Marcelino Ferdinand yang dengan sengaja didorong oleh pemain lawan, ternyata tidak mendapatkan tendangan bebas gitu ya untuk Indonesia. Sebaliknya ketika Indonesia melakukan sedikit saja sentuhan kepada para pemain Qatar, wasit memberikan hukuman. Jadi saya pikir ini secara tidak langsung memang mengganggu psikologis para pemain. Tapi menghadapi Australia saya kira kemungkinan itu sangat kecil ya. Artinya apa? Jadi lebih fair lah ya. Akan lebih netral. Seharusnya lebih fair begitu ya, karena Australia bukan tuan rumah. Iya. Betul. Oke, jadi terakhir prediksi skor ini, Bung Kesit. Iya, kalau saya sih berharap Indonesia harus bisa mendapatkan poin, jangan sampai kalah. Kalau Indonesia kalah lagi ini repot ya, meskipun masih ada satu pertandingan menghadapi Jordania. Karena begini, saya meyakini bahwa di persaingan grup A ini karena ada tuan rumah Qatar, satu tempat itu rasanya sudah dimiliki oleh Qatar. Berarti kita harus bersaing dengan Australia dan Jordania untuk mendapatkan satu tempat lagi supaya kita bisa lolos ke putaran kedua, begitu. Oke,
Kita harapkan yang terbaik untuk tim Indonesia U23 di laga melawan Mudah-mudahan Australia kita bisa nanti. menang ya, bisa memetik poin penuh sehingga menghadapi Jordania kita akan lebih lebih tinggi lah semangatnya. Oke, amin. Tentunya kita berikan doa yang terbaik untuk tim Indonesia. Terima kasih Bung Kesit atas analisanya. Reza. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.